selama ibu bekerja dan suami mengizinkan, itu pahala bagi ibu. Dan ibu harus ridho. Harus ridho. Kalau tidak ridho, rugi. Rugi kita. Rugi. Kerja dari pagi sampai sore tidak ada nilainya di mata Allah, rugi. Kalau kita mencari penilaian manusia, rugi Pak Bu. Rugi kita. Kalau kita mati, ibu mati, bapak mati, saya mati, kata Rasulullah, ketika umatku meninggal, lalu diantar ke pembaringan terakhirnya, dia diikuti oleh 3. Yang 2 akan pulang, yang 1 yang tinggal. Yang 2 itu apa? 1, ahluhu, bini atau suami dan anak-anak. Kalau mati, dia mesti ke tempat pembaringan terakhir kita. Yang kedua, maluhu, harta. Harta yo ikuinyo. Kalau ada oto pajiro, bawa oto pajiro itu tempat pembaringan terakhir kita. Dan yang ketiga, amaluhu. Amal. Inilah yang akan ikut sama kita Pak Bu. Jadi ibu taat, patuh, melayani suami sepenuh hati, itu bukan karena suami, tapi karena Allah. Allah yang minta seperti itu. Bapak menyayangi istri, mencintai istri sepenuh hati, setia. Itu bukan karena istri, tapi karena Allah, Rabbul Alamin. Kalau karena istri, rugi kita. Istri bisa milih, banyak. Suami juga bisa milih, ibu. Ya enggak? Banyak. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap sholat kita itu selalu kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, termasuk bekerja ini ibadah Pak Bu. Ibu ngantor setiap hari itu ibadah, saya ngantor ibadah. Wa ma yahya, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, karena Allah, oleh Allah, untuk Allah. Jadi kita ini fokus saja beramal. Kita lakukan yang terbaik, jadi suami terbaik, istri terbaik. Itu dalam rangka meraih ridho Allah. Yang kita cari penilaian dari Allah, bukan penilaian dari orang lain. Rugi kita. Hidup ini adalah, dunia ini adalah tempat berlangsungnya ujian. Istri ujian bagi suami. Seberapa besar kafaah, kapasitas seorang laki-laki diuji oleh istrinya dulu. Lai penyabar atau tidak? Atau dewasa atau tidak? Ya dia. Tuh. Istri ujian bagi suami. Suami ujian bagi istri. Anak-anak ujian bagi orang tua. Tidak punya anak juga ujian bagi pasangan. Ujian. Pekerjaan ujian. Tidak bekerja ujian. Ujian Pak Bu. Jadi kita ini diuji. Saya berdiri di sini diuji. Diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah. Diadakan pengajian setiap Jumat pagi di sini. Ini ujian. Berapa banyak di kantor dinas pendidikan ini SDM-nya. Yang hadir orangnya ini. Karena ini adalah insya Allah calon-calon penghuni surga. Nah, saya selalu bilang, bapak-bapak yang merokok, ada yang bertanya, Ustaz, kami yang merokok ini masuk surga? Nggak masuk. Masuk surga, yang merokok masuk surga. Baca caranya Ustaz. Sebelum rokok itu kita hirup, nah, tusukkan dulu ke telapak tangan kita. Terasa sakit enggak? Terasa panas enggak? Kalau enggak terasa panas, berarti hebat. Cocok di neraka. Tapi kalau terasa panas, cocoknya di surga. Jadi setiap kali terasa panas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, sampai habis 1 batang, berapa kali kita bisa ini kan ke telapak tangan kita? Bisa istighfar kita 100 kali. Istighfar 100 kali, 100 dosa kita diampuni oleh Allah.
Jadi satu batang rokok banyak dosa yang terampuni. Bisa diterima Pak? Bisa diterima Pak? Bisa. Tapi kalau nggak merokok, alhamdulillah itu jauh lebih baik. Saya setuju dengan tidak merokok. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, teguh dengan komitmen sebagai orang tua. Anak adalah karya terhebat orang tua. Bagaimana anak, seperti apa dia, itu adalah cerminan bagi orang tua. Nah, oleh karena itu bersungguh-sungguh kita Pak Bu, investasikanlah waktu kita, uang kita, harta kita untuk anak-anak kita. Sekolahnya mahal Ustaz, bagus sih bagus tapi mahal, enggak apa-apa Pak Bu. Mau ditunda dulu naik haji demi anak sekolah, enggak apa-apa ditunda. Ditunda dulu beli mobil Bu, enggak apa-apa ditunda. Oh pengennya beli Pajero Ustaz, tapi karena anaknya mau sekolah, gimana Ustaz? Beli dulu yang murah-murah. Beli dulu, yang second juga enggak apa-apa. Investasikan untuk anak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sesi penyampaian mungkin sebagai pengantar pada pagi yang berbahagia ini. Saya mendoakan kita semua termasuk saya, semoga umur kita barokah. Harta kita barokah. Hidup kita barokah. Umur, harta, hidup yang berkah itu seperti apa Ustaz? Al-barakatu ziyadatul khair wa ta'ah. Bertambah ketaatan dan kebaikan kita dalamnya. Banyak harta, rajin bersedekah, keluarkan zakat, suka membantu orang yang tidak punya. Itu berkah tuh. Rumah yang berkah Pak Ustaz. Rumah yang berkah adalah di dalamnya kita merasakan kenyamanan. Suami istri akur gitu. Sayang, iya ayang bebek. Wah. Ke suami itu enggak usahlah panggil papa, Bu. Panggilnya sayang, cintaku, malaikatku gitu. Ya kan? Itu panggilan sayang. Kan Rasulullah kan begitu mengajarkan. Ke istri nama anak Lucy, Mama Lucy. Enggak begitu, panggillah dengan panggilan sayang. Malu sama anak, enggak usah malu. Justru anak itu belajar kepada kita. Kemudian, apalagi umur yang berkah, semakin tua, semakin taat. Semakin tua, semakin rajin mengaji. Semakin tua, semakin rajin ikut pengajian, rajin baca Quran, rajin sholat berjamaah. Nah, itu umurnya berkah tuh. Ilmu yang berkah, semakin tinggi gelar, semakin banyak titel, semakin rendah hati ini. Semakin rendah, semakin sederhana bahasanya, tidak sombong, suka berbagi ilmu, tidak mengguru, ya itu contohnya. Suka berbagi ilmu. Itu berkah Bapak Ibu. Nah, semoga kita semua menjadi pribadi yang barokah. Insya Allah itu sebagai pengantar. Lengkapnya ada di buku Pak Bu. Bingung saya ini. Buku saya itu kalau tidak salah ada sekitar 20 bab atau berapa lah itu. Udah lama saya nulisnya, jadi nggak bisa saya akan menjelaskan dalam tempo yang hanya sebentar ini. Tapi pada intinya adalah mudah-mudahan kita semua menjadi pasangan yang solihah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, orang tua yang hebat, punya anak yang solih dan solihah. Afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kajian Ustadz kita pada pagi ini. Untuk lebih melengkapinya, kita adakan seksi dialog. Untuk termen pertama ini, kita beri kesempatan kepada 3 penanya. Silahkan diberi kesempatan pertama pada kita yang berada di ruangan ini. Di ruang Zoom juga sudah ada. Kalau nanti selesai di sini, kita lanjut yang pertanyaan di Zoom. Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, siapa yang mau memberikan pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Sekretaris, Pak Kabid, Pak Ustadz dan semua kita di masjid yang sangat kita cintai ini. Mungkin langsung saja Pak Ustadz, mengingat waktu. Tadi kalau tidak salah dengar saya, kunci dari sorga itu adalah bagi istri adalah ridho suami. Ini mungkin sepengalaman saja Ustadz. Kadangkala kita mendengar ada curhat dari teman yang suaminya ini bahasa agama kita sudah jauh dari rel. Nah ini hukumannya hukum istri karena kuncinya surganya ridho suami. Posisinya gimana nih Ustaz? Ini kadang kita kan serba susah. Ada kalanya kita mendengar seseorang suami dia sangat lalai sholat. Kadang bisa dibilang dia tidak sholat. Lalu istrinya selalu menganjurkan karena istrinya sholatnya bagus, soleha lah gitu. Tapi begitu udah berbulan-bulan atau beberapa waktu mengajak sholat gak mau. Itu posisi istri itu gimana? Saya pernah ngasih nasihat dulu, itu mungkin kewajiban untuk mengarahkan suami itu udah habis, sholat aja terus. Nah, saya mungkin suaminya tidak dapat hidayah, tapi yang namanya sopan santun tetap dengan suami. Kira-kira itu mungkin Ustadz pendalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak atau Ibu. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Atau langsung dijawab aja sekali bisa atau dikumpulkan dulu? Ya, dijawab dah, Pak. Ada ya, dijawab saja langsung. Dijawab aja langsung. Terima kasih Bapak. Jadi memang di dalam agama kita dikatakan bahwa kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akmalul mu'minina imanuhum ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum walinisa'ihim. Nah, itu hadisnya sahih sekali Bukhari Muslim. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sempurnanya iman seorang laki-laki itu bisa dilihat dari bagusnya akhlaknya. Nah, dan laki-laki yang paling bagus akhlaknya adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, ini satu kuncinya. Orang yang tidak sholat berarti imannya bermasalah. Karena orang kalau sekali saja tidak sholat, disengaja tidak sholat, maka keislamannya batal. Disengaja ya Pak. Bapak, enggak sholat. Antu aku mau sholat. Enggak pernah sholat, ambo kayu aja jabatan aja ya. Terkenal juga, populer juga. Jadi as-sholatu imaduddin, ini datanya. Sholat itu tiang agama. Kalau tidak sholat, agamanya runtuh. Orang yang beragama itu tandanya dia sholat. Itu satu. Jadi ibu-ibu, kalau laki suami tidak sholat, peringatkan, Pak sholat. Pak sholat, Pak sholat. Yang keempat, Pak, saya mau cari suami baru. Bilang aja, tegas. Pak Bu, walaupun di dalam tubuh anak itu 75% menurut penelitian dari Harvard University, kecerdasan, kesehatan, ya kan? Kecerdasan, kesehatan itu warisan dari ibu. Dari pihak istri, dari istri, dari ibu. 25% dari bapak. Tapi yang 25% bibitnya ini harus yang unggul. Kita nanam mangga. Kita punya lahan subur sekali.
tapi bibit mangganya masam buahnya. Wah, kira-kira. Wah, kira-kira Pak. Yang tumbuh adalah mangga yang masam. Walaupun dia subur ya, berbuah banyak tapi buahnya masam, siapa yang mau beli? Walaupun hanya 25% kontribusi dari bapak-bapak terhadap anak, tapi yang 25% itu pengaruhnya besar. Nah, hati. Itu ya Bu ya. Kalau laki tidak sholat, sekali diingatkan, 2 kali diingatkan, 3 kali, yang keempat, saya mau cari suami yang baru. Say hello. Tegas. Dalam agama itu tegas. Nah, kunci surga seorang istri ada pada seorang suami. Suami yang macam mana? Suami yang soleh. Suami yang soleh itu karakter sederhananya adalah 1, menjaga sholat 5 waktu. Itu yang pertama Pak. Jadi kalau ibu-ibu punya suami, sholatnya jagonya betul-betul dijaga, berarti dia termasuk kategori suami yang soleh. Yang kedua, menjaga diri dari maksiat. Tidak selingkuh, tidak suka dengan mencari yang haram, contohnya, dan lain-lain sebagainya. Dijaga dirinya, itu suami yang soleh. Kalau macam itu suami ibu, ibu harus taat pada dia. Nggak lama kok Bu. Selagi hidup, kalau udah mati selesai, nggak perlu taat lagi sama dia. Ya kan? Itu Bu. Suami yang soleh. Lanjut. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Zoom. Yang pertama dari Pak Safriantoni, SMK 1 Bukit Sundi. Izin bertanya Ustadz, semoga kita tetap dalam kasih sayang dengan istri tercinta sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, di surga disiapkan bidadari-bidadari untuk melayani penghuni surga. Bagaimana posisi pasangan kita kelak di surga sehubungan dengan pasangan yang telah disiapkan di surga tersebut? Wassalam. Kemudian yang kedua, Ustaz. Langsung dijawab. Langsung aja. Khawatir lupa. Jadi ibu-ibu yang solihah, yang ketika hidup dapat ridho dari suami, kelak adalah penghulu para bidadari. Jadi kalau bapak-bapak ini amalnya banyak, ditengok suami rajin sholat malam, sedekahnya rajin, sholat ke masjid rajin, pokoknya untuk hal-hal yang berhubungan untuk akhiratnya betul-betul rajin. Ini nanti bidadarinya banyak di akhirat nanti nih. Jangan khawatir ibu. Ibu adalah penghulunya nanti. Jadi ibu supportlah suami untuk taat. Karena kalau suami memiliki banyak amal soleh dan ibu dapat ridhonya, maka ibu akan satu tempat bersama suami di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat. Jadi ibu-ibu, seorang istri itu akan masuk surga dari pintu mana saja. Ini hadis Bukhari Muslim Sahih, dikatakan bahwa yang pertama dia sholat, yang kedua dia puasa, yang ketiga dia menjaga kehormatannya dari zina, jadi nggak selingkuh, dan yang keempat taat. Dan ini adalah kunci yang paling utama, taat pada suami. Apa tadi Bu? Yang pertama tadi lai sembahyang, yang kedua puasa di bulan Ramadan, bulan Ramadan puasa, yang ketiga menjaga diri dari zina, yang keempat taat. Taat ini ridho dari suami. Dapat ridho dari suami, lancar semua. Lanjut. Baiklah, masih ada di ruangan ini Bapak Ibu pertanyaan? Mungkin satu lagi untuk di ruangan dan ada di Zoom satu lagi. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari SMA 1 Lunang. Bertanya Ustadz, apa hukum bagi seorang istri yang memutus hubungan silaturahim dengan keluarga suami? Sudah ditegur tidak diindahkan. Apa yang harus dilakukan oleh suami atas sikap istri tersebut? Terima kasih. Hukumnya haram.
Memutus silaturahmi jangankan dengan keluarga suami, dengan orang lain sesama muslim hukumnya haram. Sesama muslim 3 hari tidak bertegur sapa, maka akan diancam dengan laknatnya Allah. Jadi tidak boleh, hukumnya haram. Terus ibu-ibu, sering ini persoalannya adalah menantu perempuan tidak baikan dengan ibu mertua. Nah ini kasus ini. Kasus. Menantu perempuan tidak baikan dengan ibu mertua. Kata ibu mertua, saya yang paling tahu tentang anak saya. Karena saya dulu yang melahirkan. Kata istri, iya dulu ibu yang melahirkan. Tapi habis itu kan saya yang menjaga dia. Jadi merasa lebih berhak, lebih kompeten dan segala macam. Jadi ada kompetisi. Nah Bapak Ibu, seorang suami harus memberikan penjelasan ilmu kepada istrinya. Kalau dia tidak mampu, ajaklah jalan-jalan ke rumah ustadz, ke rumah sosok yang dianggap orangnya soleh, baik, minta ilmu kepada dia. Minta penjelasan pengarahan dari dia. Atau belikan dia buku. Atau tunjukkan video ke dia. Kan banyak sekarang video-video ustadz yang sudah sangat mumpuni. Kan banyak sekali. Ada Ustadz Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ya kan? Dan ustadz-ustadz yang lain. Cari video tentang itu, suruh istri mendengarkan. Kadang orang itu berbuat karena kapasitas ilmunya. Mungkin ilmunya belum sampai di sana. Karena ilmunya belum sampai, kesadarannya belum terbentuk. Karena kesadarannya belum terbentuk, dia merasa lebih hebat, merasa lebih tahu, merasa paling pintar. Jadi begitu caranya bagi para suami, bukan berarti pula nanti langsung, kalau kau nggak baikkan sama keluarga saya ceraikan kamu. Tidak begitu. Lewati tahapan-tahapan, ajaklah dulu dia. Itu sebetulnya berbeda dengan persoalan sholat. Kalau sholat jangan main-main. Kalau dia nggak sholat harus tegas. Tapi kalau persoalan yang tadi, beri dulu dia penjelasan secara bertahap. Satu ketika, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak atas seorang suami?" Bu, dengar Bu. Siapakah yang paling berhak atas seorang suami? Kata Rasul, ibunya. Ya Rasulullah, lalu siapakah yang paling berhak atas seorang istri? Suaminya. Jadi bapak yang punya anak gadis, betul-betul lihat, tengok baik-baik calon menantu kita. Kenapa? Karena kalau sudah kita berjabat tangan dengan dia, itu akan terjadi yang namanya mitsakon golizo. Kita berikan kepada dia tanggung jawab kita. Semuanya yang sebelumnya kita yang bertanggung jawab, lahirnya, batinnya, semuanya kita bertanggung jawab. Sekarang kita serahkan ke dia. Ke seorang lelaki tadi. Maka pastikan laki-laki tadi adalah laki-laki yang baik agamanya. Kenapa yang baik agamanya? Karena yang baik agama ini mungkin secara harta dia tidak berlimpah, tapi secara hati dia berlimpah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, menikahlah dengan laki-laki yang baik agamanya. Atau dengan perempuan yang baik agamanya. Kenapa? Kalau dia cinta, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tidak cinta, dia tetap menghormatimu. Jadi, Pak, kata-kata yang paling tajam dari pisau adalah kata-kata yang keluar dari lisan seorang istri atau seorang suami yang kasar. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Iya enggak, Bu? Iya enggak, Bu? Kalau orang lain bilang, kamu enggak cantik, kamu jelek. Biasa aja kan? Siapa lu? Tapi kalau yang bilang suami, 3 hari mandamam ibu-ibu. Tapi kalau suami yang bilang, duh cantiknya istriku hari ini.
Ibu-ibu rasanya nggak usah makan dalam sehari, kenyang sendiri. Gitu.